Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakila Tabina dan Nurul Hasanah ingin mempresentasikan metodologi penelitian desain iklan Gojek Aji Mumpung. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Seiring berkembangnya teknologi digital, masyarakat semakin bergantung pada layanan daring untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gojek sebagai perusahaan teknologi dengan berbagai layanan seperti transportasi, pengantaran makanan, pembayaran, dan lainnya menjadi salah satu pemain utama di industri ini. Salah satu faktor yang mendorong keberhasilan Gojek adalah strategi iklan yang menarik dan relevan. Dengan audiens dan desain yang baik, tidak hanya menarik perhatian, tapi juga membangun hubungan emosional dengan konsumen serta memperkuat citra merek Gojek. Oleh karena itu, analisis desain yang berhasil menarik perhatian dan meningkatkan loyalitas pengguna. Identifikasi dan rumusan masalah. Dalam upaya untuk memahami lebih dalam tentang efektivitas desain iklan Gojek, perlu dilakukan identifikasi terhadap aspek-aspek yang berpengaruh pada persepsi audiens terhadap iklan tersebut. Beberapa pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain: 1. Apa saja elemen-elemen desain yang digunakan dalam iklan Gojek? 2. Bagaimana elemen-elemen desain tersebut mempengaruhi persepsi dan respon audiens terhadap iklan? 3. Desain iklan Gojek berhasil membangun identitas merek yang kuat di benak konsumen. Rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas elemen desain dalam iklan Gojek dalam menarik perhatian dan membangun citra merek di mata konsumen. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian: 1. Menganalisis elemen desain iklan yang efektif dalam menarik perhatian audiens. 2. Menilai peran desain iklan dalam memperkuat citra merek Gojek di mata konsumen. 3. Mengidentifikasi aspek desain yang berkontribusi dalam membangun loyalitas pengguna terhadap layanan Gojek. Manfaat penelitian: 1. Bagi perusahaan Gojek, memberikan masukan mengenai elemen desain yang berhasil dan perlu ditingkatkan. 2. Bagi akademis, menjadi referensi tambahan bagi peneliti sejenis mengenai desain iklan digital. 3. Bagi praktisi periklanan, menjadi pedoman. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis elemen-elemen desain Gojek. Metode kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam makna dan persepsi audiens terhadap elemen desain iklan. Data akan dikumpulkan melalui observasi terhadap iklan Gojek serta wawancara dengan audiens sasaran untuk mendapatkan pemahaman tentang respon dan persepsi mereka. Kerangka penelitian. Teoritik penelitian ini didasarkan pada konsep-konsep berikut. 1. Teori komunikasi visual, membahas elemen visual dalam iklan seperti warna, tipografi, gambar, dan komposisi, serta dampaknya terhadap perhatian dan pemahaman audiens. 2. Model AIDA, Attention, Interest, Desire, Action, menggambarkan tahapan yang dilalui audiens saat melihat iklan dan bagaimana desain dapat mempengaruhi setiap tahapan. Teori semiotika, menganalisis simbol dan tanda dalam desain iklan untuk memahami pesan yang disampaikan. Teori-teori ini akan digunakan untuk menganalisis elemen-elemen desain yang diterapkan dalam iklan Gojek dan bagaimana elemen tersebut mempengaruhi persepsi konsumen. Pendekatan penelitian ini adalah analisis semiotika, analisis visual. Analisis semiotika akan digunakan untuk memahami simbol-simbol dan pesan yang terkandung dalam elemen visual iklan Gojek. Sementara analisis visual digunakan untuk mempelajari bagaimana elemen seperti warna, font, dan gambar diatur dalam iklan. Fokus penelitian: 1. Menganalisis elemen visual utama dalam mendesain iklan Gojek. 2. Memahami bagaimana elemen visual tersebut mempengaruhi daya tarik dan persepsi konsumen. 3. Mengetahui pesan dan simbolis yang ingin disampaikan melalui desain iklannya. Sumber dan teknik pengumpulan data. Sumber data: A. Data primer, data utama berdasarkan iklan Gojek baik dalam bentuk iklan cetak maupun iklan digital. Data sekunder, artikel, jurnal, buku, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan desain iklan dan komunikasi visual. 2. Teknik pengumpulan data, observasi, melakukan pengamatan terhadap elemen visual dalam iklan Gojek. Melakukan wawancara dengan beberapa responden dari audiens target Gojek untuk mengetahui persepsi mereka terhadap iklan yang dianalisis.
Studi dokumen, menggunakan dokumen-dokumen terkait strategi pemasaran dan iklan Gojek. Kerangka penelitian ini disusun untuk memberikan alur berpikir dan dalam menganalisis desain iklan Gojek. 1. Mengidentifikasi iklan, mengumpulkan iklan Gojek dari berbagai platform media. 2. Menganalisis elemen visual, menggunakan teori komunikasi visual dan semiotika untuk memahami komponen visual iklan seperti warna, font, dan simbol. 3. Analisis persepsi audiens, menggunakan hasil wawancara untuk menilai bagaimana audiens memahami dan menanggapi desain iklan. 4. Kesimpulan dan rekomendasi, menyimpulkan hasil analisis terkait efektivitas elemen desain dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan iklan di masa mendatang. Bab 2. Tinjauan dan metodologi. Elemen desain pada iklan Gojek. Gojek memiliki advertising sendiri dalam pembuatan iklannya yang disebut in-house. Gojek sendiri menamai dengan Creative Lab Gojek yang di dalamnya terdapat art director, strategic planner, dan lain-lain. Sama halnya dengan agensi advertising lainnya, yang membedakan adalah Creative Lab Gojek in-house hanya melayani Gojek itu sendiri dalam pembuatan iklan. Iklan dengan tema Aji Mumpung. Awal dari pembuatan iklan adalah dengan membuat bayang-bayangan sehingga lebih mudah ketika mengeksekusi iklan tersebut, seperti background, challenge, dan communication object yang nantinya akan diperluas melalui ide-ide lainnya. Iklan Gojek tersebut akan dibahas retorika visualnya, yaitu mengetahui pesan apa yang ditampilkan Gojek melalui iklan Aji Mumpung. Insight dalam tema kali ini adalah di setiap musim pemilu tiap tahunnya semua orang akan tertuju pada sosok-sosok wakil rakyat yang memberikan janji kesejahteraan. Dengan itu Gojek melihat hal tersebut menjadi peluang untuk menarik pandangan masyarakat dengan promo yang memberikan, karena promo tersebut menjadi salah satu cara untuk hidup menjadi sejahtera. Pada tema kali ini, Creative Lab membuat ketiga poin tersebut menjadi 1. Background. Persaingan promo semakin ketat sehingga Gojek perlu melakukan sesuatu untuk mempertahankan posisinya di pasar. 2. Challenge. Semua brand melakukan promo. 3. Apa yang harus dilakukan Gojek untuk meyakinkan audiens bahwa promo kali ini berbeda dan lebih menarik. 3. Communication objective, memberikan opsi promo yang unik dan berbeda dari berbagai layanan Gojek. Metodologi penelitian yang akan digunakan untuk meneliti iklan Gojek versi Aji Mumpung adalah metode pendekatan kualitatif. Dalam metode kualitatif ini berasal dari karakteristik masyarakat yang diinterpresentasikan melalui karakter Aji Mumpung pada iklan dalam melihat promo pada platform tersebut. Promosi sendiri menurut David Ecker dalam manajemen ekuitas Merck, tujuan promosi dapat bersifat jangka panjang. Ini karena promosi dapat membuat konsumen menjadi setia dan loyal terhadap suatu produk dan jasa. Hal yang dilakukan dalam mengiklankan promo dengan tema Aji Mumpung adalah sebagai berikut. 1. Membuat sosial media seperti Twitter dengan cuitan yang selalu memberikan berita promo sehingga menarik rasa penasaran masyarakat, seperti memberikan quotes-quotes mengenai promo. Bu Desmianti di-hire menjadi pelengkap dalam strategi ini untuk menjadi pelengkap dalam menaikkan ketenaran Aji Mumpung. Pada draft sebelumnya terdapat gambaran-gambaran seperti desain foto Pak Haji Nadiem selaku CEO Gojek yang awalnya hanya diedit Photoshop lalu direalisasikan dengan Aji Mumpung yang sengan tidak terlihat seluruh mukanya. Hal-hal ini akan Gojek bekerja sama dengan Aji Mumpung ketika ia telah naik daun. 4. Billboard dibuat norak dan menampilkan banyak warna karena mengikuti pola tema kampanye pada umumnya. 5. Membuat baliho seakan-akan mensabotase kampanye orang lain dengan menaruh kampanye Aji Mumpung di samping kampanye calon wakil rakyat. 6. Dilengkapi dengan pembuatan mars seperti kampanye pada umumnya dengan klip-klip memberikan kabar-kabar manis. Hasil dari iklan pada versi Aji Mumpung adalah ramainya diperbincangkan di kalangan masyarakat sehingga mendapatkan 3 kali trending pada Twitter dan mendapatkan engagement rate sebesar 10,51% pada Twitter. Pak Haji Mumpung juga memberikan testimoni berupa balasan cuitan warga Twitter oleh akun bernama Dito Pramestian membagikan pengalamannya menggunakan program promo Aji Mumpung dan sebuah video seorang ibu-ibu yang dipanggil sebagai Po Ame-Ame memberikan review berupa promo yang beliau gunakan. Bab 3. Kajian data.
Analisis kualitatif. Pada penelitian kali ini menggunakan analisis kualitatif dengan konten analisis. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola atau tema dalam data. Gojek ingin merubah persepsi masyarakat Indonesia yang awalnya hanya mengetahui bahwa Gojek merupakan aplikasi transportasi saja, menjadi Gojek adalah pilihan dari setiap kebutuhan sehari-hari dengan menaikkan GoMart, GoShop, dan lain-lain. 1. Background. Setelah lebih dari 8 tahun, Gojek telah menjadi lebih dari sekedar hacking kemacetan. Gojek juga telah menjadi alat hack untuk membeli makanan hingga bayar tagihan. 2. Challenge. Orang-orang menggunakan Gojek untuk kebutuhan transportasi dan makanan saja. Mereka tidak sadar bahwa banyak layanan Gojek yang dapat memenuhi beragam kebutuhan. 3. Communication objektif. Memberitahu berbagai solusi yang bisa Gojek selesaikan dalam aktivitas sehari-hari. Dalam iklan Gojek yang bertema Aji Mumpung menampilkan visual dengan warna-warna yang terang dan abstrak seperti baliho partai saat kampanye, memberi kesan eye-catching bagi masyarakat yang melihatnya, ditambah dengan desain mirip baliho partai dan tidak menampilkan wajah karakter Pak Haji Mumpung, membuat masyarakat merasa penasaran akan siapa sosok di balik Pak Haji Mumpung tersebut. Penelitian ini berfokus pada analisis tanda dan makna signifier dan signified, menggunakan teori semiotika dari Ferdinand de Saussure dan Ronald Barthes, termasuk ikon, indeks, simbol, serta aspek denotasi dan konotasi. Selain itu, metode ini mengeksplorasi literatur tentang dampak warna pada emosi audiens serta strategi penggunaan palet warna dalam menciptakan citra merek. Semiotika penulisan. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda-tanda dan bagaimana tanda tersebut berfungsi dalam komunikasi. Diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce, semiotika memberikan kerangka analisis yang penting untuk memahami cara manusia berkomunikasi melalui simbol, bahasa, gambar, dan objek. Saussure memandang tanda sebagai satuan dasar komunikasi yang terdiri dari dua komponen utama, signifier penanda dan signified petanda. Penanda merujuk pada bentuk fisik dari benda tersebut, seperti kata, gambar, dan suara. Sementara itu, petanda merujuk pada makna atau konsep yang diwakili oleh penanda tersebut. Keduanya bekerja sama untuk menciptakan arti dalam konteks tertentu. Pembahasan dengan menggunakan kajian data kualitatif dapat disimpulkan bahwa desain iklan Gojek dengan mengusung tema baliho kampanye partai dengan karakter Pak Haji Mumpung ditambah ornamen desain pendukung seperti tipografi yang jelas dan mudah dibaca, pemilihan warna yang menarik dan kontras antara elemen serta pemilihan desain ornamen pelengkap seperti logo merchant yang bekerja sama, grafik desain yang serasi dan ditambah ilustrasi membuat iklan tersebut jauh lebih hidup, jelas, dan menarik, membuat audiens dapat dengan mudah mengetahui maksud dari iklan yang ditampilkan. Dalam iklan Gojek, gambar ojek mungkin hanya menandakan layanan transportasi, tapi pada tingkat konotasi, gambar tersebut bisa membawa pesan tentang kemudahan hidup, kecepatan, dan solusi praktis di tengah kesibukan kota. Dengan memanfaatkan teori semiotika, kita dapat menganalisis bagaimana iklan berfungsi tidak hanya untuk menyampaikan informasi tentang produk, tetapi juga membentuk makna yang lebih dalam dan emosional melalui tanda visual. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang bab 4, yaitu analisis data. Analisis struktur data yang pertama terdiri dari analisis semiotika iklan Gojek Aji Mumpung. Iklan Gojek Aji Mumpung berdasarkan teori semiotika, kita akan menggunakan konsep-konsep dasar semiotika seperti signifier atau penanda, signified atau petanda, serta pembagian tanda menjadi icon, indeks, dan simbol. Mari kita membahas yang pertama, yaitu tentang penanda. Jadi di penanda ini yang pertama ada logo Gojek, bentuk berupa teks yang tengahnya terdapat gambar motor dengan atasnya pancaran sinyal. Kemudian ada teks yang bertuliskan menuju rumah dengan ongkos murah. Pesan utama dari kampanye ini dengan format yang sederhana namun menonjol. Kemudian ada palet warna hijau yang mendominasi dengan sentuhan warna yang cerah lainnya seperti kuning, oranye, dan putih. Yang terakhir ada juga gambar penumpang memakai baju batik pink, merupakan
objek utama pada iklan Aji Mumpung. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang petanda. Yang tadi adalah penanda, sekarang petanda. Yang pertama logo Gojek. Logo Gojek ini menandakan brand yang membuat kampanye tersebut, serta logo Gojek menandakan solusi yang selalu tersedia, fleksibilitas dan layanan berbasis lokasi seperti transportasi atau pengantaran yang dapat diakses kapan saja. Kemudian untuk teks menuju rumah dengan ongkos murah mengkomunikasikan fleksibilitas layanan Gojek dalam membantu konsumen menemukan solusi untuk tantangan sehari-hari. Dan ada juga warna hijau yang secara universal dihubungkan dengan kesegaran, keberlanjutan. Namun juga ada warna-warna cerah lainnya, itu untuk menandakan kreativitas, energi, dan kebahagiaan. Berikutnya ada objek utama pada iklan Aji Mumpung, yaitu foto penumpang memakai baju batik pink yang mengkomunikasikan dalam dua hal. Yang pertama, menjadi daya tarik bagi masyarakat, sebagaimana peran beliau, Bapak Saudara Aji Mumpung ini menjadi pembanding pada baliho kampanye lainnya yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Namun, beliau menjadi sosok yang misterius, memakai masker yang membuat banyak masyarakat penasaran atas sosok beliau. Kemudian yang kedua, mengkomunikasikan kenyamanan, kebahagiaan, dan efisiensi dalam menggunakan layanan Gojek sebagai transportasi sehari-hari. Nah, untuk jenis tanda ini ada 3, ada icon, indeks, dan simbol. Untuk icon ini dalam iklan Aji Mumpung terdapat pada foto dari Bapak Saudari Aji Mumpung yang berpakaian batik pink dengan wajah selalu ditutupi pada setiap iklannya. Ini berfungsi menjadi ikon karena menjadi ciri khas dalam setiap iklan Aji Mumpung yang memerankan sebagai calon wakil rakyat memberikan diskon besar-besaran dalam layanan Gojek. Kemudian untuk indeksnya itu terdapat pada teks menuju rumah dengan ongkos murah, berfungsi sebagai indeks yang menunjukkan bahwa Gojek akan memberikan layanan yang fleksibilitas untuk tantangan sehari-hari seperti mobilitas menuju ke rumah. Indeks ini menggambarkan hubungan kausal antara kebutuhan konsumen dan solusi yang ditawarkan oleh Gojek. Kemudian berikutnya yaitu simbol. Simbol ini yaitu Gojek ya. Ya, meskipun bentuknya tidak memiliki hubungan langsung dengan layanan transportasi atau pengantaran, logo ini telah menjadi simbol yang dikenali secara luas di kalangan masyarakat Indonesia sebagai identitas perusahaan Gojek. Penggunaan logo ini dalam iklan menunjukkan bahwa Gojek adalah perusahaan yang dapat diandalkan yang sudah dikenal oleh masyarakat. Kemudian ada denotasi dan konotasi. Pada tingkat denotasi, iklan ini menampilkan logo Gojek, foto Pak Aji Mumpung, dan teks menuju rumah dengan ongkos yang murah. Kemudian untuk tingkat konotasinya, ini tidak hanya mempromosikan layanan transportasi, tapi menyampaikan pesan lebih luas dari adanya karakter Bapak Aji Mumpung yang selalu muncul dalam iklan Gojek yang lainnya. Rasa penasaran masyarakat meningkat dan terus mengikuti iklan Gojek yang lainnya. Selanjutnya ada analisis warna. Pada iklan Gojek, hijau adalah warna yang dominan yang memberikan kesan pertumbuhan, kemudahan, dan keterjangkauan. Kemudian juga hijau itu menandakan inovasi dan layanan yang berkelanjutan. Namun juga ada warna yang lainnya seperti warna oranye, kuning, putih. Itu memberikan elemen yang dinamis dan menyenangkan.
Secara semiotika, iklan Gojek Aji Mumpung itu tidak hanya menyampaikan pesan tentang layanan transportasi, tetapi juga menawarkan solusi serbaguna untuk kebutuhan sehari-hari. Karakter Bapak Aji Mumpung berfungsi menjadi ikon yang menjadi daya tarik masyarakat dalam iklan tersebut karena karakter misterius dalam setiap iklannya. Kemudian logo Gojek menjadi simbol yang mengidentifikasi perusahaan dengan fleksibilitas dan solusi cepat. Teks menuju rumah dengan ongkos murah adalah indeks yang menegaskan posisi Gojek sebagai penyedia layanan fleksibel dan hemat tepat untuk solusi kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada warna hijau mendominasi sebagai simbol inovasi, sementara warna cerah yang lainnya menambahkan kesan dinamis dan ramah. Semua elemen ini bersama-sama menciptakan citra yang kuat tentang Gojek sebagai solusi utama bagi berbagai kebutuhan konsumen di Indonesia. Nah, kalau untuk peran warna dalam iklan Gojek Aji Mumpung, ini membentuk persepsi, menarik perhatian, dan menyampaikan makna yang lebih mendalam. Penggunaan warna tidak hanya estetis, tetapi juga berfungsi untuk menciptakan asosiasi tertentu dengan merek Gojek, mencerminkan nilai-nilai utama perusahaan, serta meningkatkan daya tarik visual iklan tersebut. Berikut adalah analisis peran warna dalam iklan ini. Dalam iklan Gojek Aji Mumpung, warna hijau sebagai warna dominan memainkan peran penting dalam menciptakan asosiasi dengan alam, kesegaran, dan keberlanjutan. Warna hijau secara psikologis sering dikaitkan dengan pertumbuhan dan kesejahteraan, sehingga membentuk citra positif tentang Gojek sebagai perusahaan yang inovatif dan ramah lingkungan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu analisis kampanye Gojek, ditemukan bahwa pemilihan warna juga memiliki dampak signifikan terhadap persepsi audien. Penggunaan warna hijau dalam iklan Gojek menciptakan asosiasi positif dengan konsep efisiensi, keandalan, dan keberlanjutan. Nah, untuk metode studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber akademis terkait komunikasi visual dan semiotika. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana elemen-elemen visual berfungsi dalam konteks pemasaran dan bagaimana mereka dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan komunikasi yang efektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang tanda-tanda visual dan penggunaan warna dapat meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran, mendorong konsumen untuk lebih percaya pada produk atau layanan yang ditawarkan, serta menciptakan citra merek yang positif di benak audiens. Kesimpulan, untuk kampanye Gojek Aji Mumpung secara efektif memanfaatkan teori semiotika dan pemilihan ikon unik Bapak Aji Mumpung dan warna untuk membangun citra merek dan emosional audiens yang kuat. Elemen-elemen visual seperti logo dan teks lainnya berfungsi sebagai penanda yang mengkomunikasikan peran tentang fleksibilitas, solusi, dan keandalan layanan Gojek. Warna hijau yang mendominasi iklan memberikan asosiasi kuat dengan alam, keberlanjutan, dan kemudahan yang sejalan dengan identitas merek sebagai penyedia solusi praktis dan ramah lingkungan. Selain itu, kombinasi warna cerah lainnya menambahkan kesan dinamis, kreatif, dan menyenangkan yang mampu menarik perhatian konsumen, terutama generasi muda yang memperjelas informasi yang ingin disampaikan. Secara keseluruhan, warna dan elemen visual dalam iklan ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga berfungsi sebagai alat komunikasi yang memperkuat pesan utama kampanye, yaitu bahwa Gojek selalu menyediakan solusi bagi segala tantangan, mobilitas, dan layanan sehari-hari.
Melalui pendekatan ini, Gojek tidak hanya menjual layanan, tetapi juga menawarkan pengalaman dan rasa aman bagi konsumen, serta memperkuat kepercayaan mereka terhadap merek Gojek sebagai perusahaan yang selalu hadir dengan solusi yang mudah diakses. Saran sebagai konsumen, dengan adanya iklan seperti ini di tengah maraknya desain modern dan bervariasi, Gojek menghadirkan iklan yang cukup menghibur dengan tema kampanye partai yang menghadirkan karakter Pak Haji Mumpung, membuat audiens bertanya siapa sosok di balik karakter tersebut. Akan tapi kurangnya elemen desain pada iklan dengan tema kampanye partai ini membuat audiens mudah bosan, dan pemilihan warnanya terlalu dasar cenderung membosankan. Alangkah baiknya jika kedepannya Gojek akan lebih berani dalam bermain warna dengan tidak hanya mengandalkan warna bawaan perusahaan. Oke, baik. Mungkin cukup sekian seminar penelitian dari kami, dari kelompok saya, yaitu Nurul Hasanah dan Mbak Syakila. Terima kasih dan mohon maaf jika banyak salah dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.